Wah, saya kena macet tadi ya. Maaf ya, agak ngepres waktunya. Bu Wiwi juga semua yang lainnya. Ini adalah sesi keberapa ya? Kelima. Ya, besok pertemuan berikutnya adalah yang sesi yang keenam. Ya, semoga kita ya semakin antusias, diperlengkapi untuk parenting ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan, seorang ayah, seorang ibu. Sering kami merasa sudah cukup baik, namun kami tahu bisa menjadi lebih baik. Kadang-kadang kami merasa gagal, tapi kami tahu Tuhan anugerah-Mu memampukan kami untuk menjalani hari demi hari. Sedemikian rupa sehingga kami semakin memahami bagaimana melakukan peran kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Kami bersyukur Tuhan melalui seminar ini kami percaya adalah bagian daripada anugerah-Mu ya Tuhan. Untuk boleh memperlengkapi kami menjadi orang tua yang baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Kami memohonkan berkat-Mu untuk seminar hari ini di dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita langsung aja supaya kita bisa menghemat waktu. Ya, hari ini kita bicarakan dua sesi. Sesi pertama tentang perencanaan, lalu sesi kedua nanti berkenaan dengan kenangan. Ya, perencanaan dan kenangan. Saya sendiri merasa sesi ini adalah sesi yang cukup penting ya, yang penting ya. Khususnya yang nomor 9, nomor 8 agak rumit ya, tapi penting. Nomor 9 lebih simpel. Namun menurut saya akan jangan sampai kita melupakan yang nomor 9 itu ya. Jadi kita mulai nomor 8 dulu. Ini adalah bagian daripada pendahuluan kita sebenarnya ya. Pertumbuhan fisik berjalan otomatis. Namun pertumbuhan potensi perlu dibantu. Pertanyaannya adalah potensi apa yang kita perlu bantu supaya anak kita berkembang. Jadi ini orang yang pincang. Kakinya panjang sebelah. Yang satu kakinya bertumbuh dengan baik, kaki yang satunya tidak berkembang dengan baik. Pertumbuhan yang tidak proporsional akan mengganggu. Dia tidak akan bisa bergerak cepat. Dia bisa berjalan tentu saja, tapi dia nggak bisa berjalan dengan cepat. Dia bahkan kadang-kadang harus terhenti tak berdaya kalau pertumbuhannya sangat menghambat. Nah, sebagaimana tubuh kita ya harus berkembang secara proposisional, semuanya harus bergerak bertumbuh dengan tepat. Maka demikian juga akan anak kita dalam hal berbagai macam potensi yang dia miliki. Efesus pasal yang keempat berkata demikian, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Jadi bahkan Paulus sendiri menyadari tidak cukup bertumbuh hanya ke arah vertikal. Ada banyak hal yang harus kita bertumbuh ya. Secara akademis kalau kita sekarang membicarakan secara kemampuan finansial, kita mengenal financial quotient, kita mengenalnya namanya bagaimana mengelola emosi kita, emotional quotient, kita membicarakan mengenai yang namanya kecerdasan intelektual dan banyak hal yang lainnya, kecerdasan musik. Jadi rupanya yang diminta untuk bertumbuh di dalam segala hal, dikatakan karena dia Kristus yang adalah kepala. Dari semua aspek itu ujungnya memang harus adalah Kristus sendiri, dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kristus sendiri. Demikian juga kalau pasal yang pertama yang ke-10 dikatakan semacam ini, sehingga hidupmu layak di hadapannya untuk berkenan kepadanya dalam segala hal. Ada orang kerjanya bagus namun rupanya hubungan dengan keluarganya buruk. Ada orang saudara-saudara hubungan dengan keluarga buruk tapi ketika kemudian berinteraksi dengan anaknya tidak pernah nyambung. Jadi saudara-saudara dikatakan bagian ini kita harus berkenan dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ada banyak area di mana kita harus memberikan buah. Ya, buah itu harus dirasakan manis oleh pasangan kita, dirasakan manis oleh orang tua kita yang sudah sepuh, ya dirasakan manis oleh anak-anak kita, dirasakan manis oleh teman kita, rekan kita di kantor. Ada banyak hal yang dikatakan sekali lagi dalam segala. Ya, memberi buah dalam segala perkara, segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Banyak orang hanya bertambah tua, getting old, usianya makin lama makin bertambah 1 tahun demi 1 tahun. Namun hanya sebagian saja yang bertumbuh dewasa atau growing old. Ada orang saudara-saudara pemahamannya masih seperti kanak-kanak walaupun umurnya sudah misalnya 20-30 tahun. Ya, ada anak-anak kita saudara-saudara yang ketika kita ngobrol sebentar kita langsung tahu ini anak.
SMP, tapi kenapa pemikirannya seperti orang yang sudah sangat dewasa? Artinya ada orang yang cuma nambah umur, dihitung nambah umur, namun nggak bertambah yang namanya pemahamannya, intelektualnya, mentalnya, dan segala sesuatu. Hanya sebagian dikatakan yang growing old. Anak remaja yang sukanya cuma main-main aja, dia nggak growing old loh. Ya karena dia masih fasenya itu adalah fase yang namanya semua hidup saya adalah untuk saya. Hidup itu saudara-saudara saya pernah sampaikan ya, ada beberapa fase ya. Fase bayi itu fase segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya adalah, segala sesuatu yang ada di dunia adalah untuk saya. Bayi itu dia nggak perlu kontribusi pada siapapun, bayi hanya tahu bahwa semua hal yang ada di dunia adalah fokusnya untuk dia sendiri. Ya egonya tinggi sekali, bukan ego dalam pengertian dosa, memang tidak bisa lakukan apa-apa. Lalu dia bertumbuh dewasa, saudara-saudara, ya dia mulai saudara-saudara membangun akan koneksi dengan kanan kirinya, saudaranya, diajarin sayang adik, diajarin hormat orang tua, diajarin berteman, mulai bertambah saudara-saudara. Ya tanggung jawabnya. Dan dia mulai menyadari bahwa semua yang ada di dunia bukan tentang dia. Dia harus berbagi. Ya waktu dia masuk sekolah berbagi mainan dengan teman-teman sekolahnya dan seterusnya. Jadi saudara-saudara ada skill tambahan yang harus dipahami, ya bahwa mereka menyadari hidup bukan tentang dirinya sendiri. Cuma memang kadang-kadang orang tua begitu tuh. Ya kemarin kita membahas orang tua yang selalu cuma memfasilitasi akan anaknya sehingga anaknya sementara usianya bertambah, mentalnya nggak bertumbuh. Mentalnya masih berpikir bahwa ya orang tua harus ngurusin saya. Kalau saya mau main-main orang tua nggak boleh ganggu. Ya dia nggak bertumbuh yang namanya secara kedewasaan. Ya dia tidak growing old, dia just getting old. Nah kemudian John Maxwell mengatakan semacam ini. Mengapa orang gagal berbuah? Anak-anak juga. Ya, mengapa anak-anak kita gagal berbuah? Yang pertama karena kesibukannya nggak perlu. Nah kesibukan yang nggak perlu salah satunya adalah permainan game, ya lalu kemudian media sosial, lalu kemudian yang namanya entertainment yang disediakan oleh layar kaca kita, ya headphone itu sibuk, kurang tidur bahkan. Ya, tapi sibuknya adalah sibuk yang tidak membangun diri. Maka dikatakan dia akan gagal berbuah. Kita harus memastikan anak kita belajar untuk sibuk perkara yang penting, perkara yang berguna, yang membuat mereka menjadi growing. Ya, yang kedua adalah malas. Ya, beberapa orang tua sudah mendorong anak kita untuk melakukan beberapa hal, namun malas. Yang lainnya adalah tidak memiliki minat untuk pertumbuhan. Kalau kita mengikuti sesi parenting kami, yang parenting berjenjang itu ya anak SD ya atau mulai 4-5 tahun tuh yang paling utama dilakukan oleh orang tua adalah memberikan exposure terhadap banyak sekali dunia ya situasi yang membuat dia memancing minat. Minat akan main musik, kalau main musiknya nggak bisa piano ya dia mulainya mungkin dari drum. Nggak bisa drum mulainya dari gitar, nggak bisa gitar mulainya dari biola. Pokoknya pertemukan dengan orang-orang yang membuat dia kagum, sedemikian rupa dia mulai muncul minatnya. Ya musik misalnya, demikian juga untuk minat-minat yang lain, ya minat membaca, ya apakah mereka suka membaca hanya menarik, kita bangun minatnya, ya karena kalau nggak punya minat, dia nggak akan bisa bertumbuh secara mandiri, harus dipaksa dari luar terus. Orang tuanya cerewetin terus, ayo belajar, ayo les musiknya gimana, ayo. Jadi harus muncul minat, ya. Guru les yang baik sekarang selalu mengerti pentingnya untuk membangun minat daripada anaknya. Nah tapi hari ini kita membahas ya atau John Maxwell ya tidak pusingkan nomor 1, 2, 3. Dia ingin fokus pada yang keempat yaitu tidak merancang tahapan pertumbuhan. Kita sebagai orang tua cuman sekedar yang namanya sudah pikiran kita tuh seringkali simpel ya pokoknya masuk ke sekolah, cari sekolah yang bagus nanti pertumbuhannya serahkan sama sekolah. Apa yang disediakan sekolah ya sebatas itu saja level pertumbuhan anak kita. John Maxwell mendorong untuk orang tua memiliki yang namanya sebuah perencanaan ya untuk yang namanya membangun yang namanya tahapan pertumbuhan. Jadi terobosan ke-8 hari ini adalah pertumbuhan terencana dalam segala hal. Ya kalau saya tanya dengan cepat ya kira-kira keterampilan apa yang harus dimiliki oleh anak kita, tambahan keterampilan satu aja tambahan. Yang kita pikir harusnya dimiliki oleh anak kita, kepikiran sesuatu apa enggak?
Saya agak menyesal anak saya belajar coding terlalu lambat. Ya, karena menurut saya anak saya kan 2 cewek ya. Menurut saya work from home nantinya yang bisa dikerjakan di rumah, yang kemudian punya exposure yang besar dengan dunia luas, ya adalah berkenaan dengan komputer. Ya, saya dulu cukup tahu karena saya elektronya itu saya ST sarjana teknik elektro ya, dan saya ambil minor komputasi komputer ya. Saya belajar bahasa pemrograman segala macam. Sekarang udah terkubur karena memang tidak dikembangkan, dan yang kedua dunia informatika berkembang dengan sangat pesat. Cuma saya merasa saya exposure anak saya tentang yang namanya dunia coding terlalu lambat. Ya, begitu kemudian masuk di dalam yang namanya kesempatan untuk belajar, nggak menemukan guru yang baik. Ya, kalau sempat ya saya dorong dia untuk belajar, gurunya ternyata tidak baik. Ya, karena semua orang yang di dalam kelas itu juga nggak mendapatkan pemahaman yang baik, cuman main-main aja jadi codingnya. Ada hal yang menurut saya nggak bisa diulang. Ya, coba kalau anak saya dari SMP awal belajar, ya mungkin sekarang dia sudah cukup ekspor. Ya, jadi perencanaan, ya kita kan orang tua harusnya kan wawasannya cukup luas ya. Harusnya kita bisa melihat dari dunia yang ada itu apa yang kita bisa kasih pada anak kita. Ya, anak kita kan mungkin ya terbatas, ya dia nggak memahami lebih banyak ya. Yang saya bersyukur misalnya tentang perubahan terencana adalah dari kecil anak saya ajarkan untuk leadership. Bagaimana anak saya menghadapi yang namanya teman-temannya, dan dia mulai memberikan pengaruh pada teman-temannya. Dan saya merasa anak pertama saya menuaikan hasilnya, dan saya secara sengaja, ya bahkan beberapa pertemuan yang santai main-main sama anak saya, kalau anak saya punya ide, saya sengaja challenge idenya. Ya kalau idenya saya rasa make sense walaupun berbeda dengan saya, ya saya biarkan diri saya kalah supaya dia merasa bahwa dia bisa untuk apa? Fight untuk sebuah ide. Dan anak saya yang pertama oke, anak saya kedua mulai bertumbuh sekarang tentang leadershipnya. Ya Anda harus tahu ya, kalau zamannya Maxwell itu yang paling penting adalah leadership. Ya people, influence people. Namun kemudian di levelnya Donald Trump, sementara dia dulu belum presiden, yang paling penting apa? Dealing, jualan. Apapun harus bisa jual, ya bisa marketing, bisa dealing, bikin deal dalam hal penjualan. Ya, dan Trump, ini eranya Trump lah. Eranya apa? Setiap orang harus pintar untuk jualan. Anda bisa jual jasa Anda bisa jual yang namanya diri Anda, dan pasar kan sekarang terbuka. Ya lewat media sosial Anda bisa pasarkan diri Anda, pasarkan produk Anda. Ya, jadi ini era akan ada banyak hal yang sedang berubah dan kita harus ikutin ya, sebenarnya ini arahnya kemana. Anak kita belum ngerti itu. Nah kita harus mengajarkan pada anak kita bagaimana seni untuk dealing, seni untuk bikin deal ya dalam berbagai hal. Ya kira-kira macam ini. Jadi kita harus punya sebuah perencanaan yang sengaja. Ya. Yang pertama dikatakan adalah ya untuk mendapatkan yang namanya tanda penunjuk bahwa anak kita sedang terobsesi atau sedang punya sedang bergairah untuk pertumbuhan adalah punya sasaran. Punya sasaran. Ya, apakah anak kita sedang ingin untuk melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Ya, anak saya yang kecil ini sekarang lagi demen olahraga. Yang kecil di Bu Wiwi ya. Dulu dia di sekolah yang lama, sempat saya ceritakan ya, di sekolah yang lama itu pergumulan kami di tahun kemarin ya, tidak banyak aktivitasnya, begitu masuk sekolah yang baru ada banyak aktivitas. Ya, dan dia menemukan bahwa di sekolah yang baru ini dia bisa cepat ngeblend ya dengan teman-temannya adalah melalui olahraga. Ya, kadang-kadang mulai jalan-jalan kemana-mana, ya lalu kemudian bikin yang namanya kegiatan bersama, tapi sekarang lagi intens banget olahraga. Ya pulang kerja, pulang sekolah langsung badminton, langsung basket, langsung volley. Saya biarkan. Fokusnya bukan sekedar masalah olahraganya, karena memang badannya kecil, saya pikir bagus juga lah olahraga. Tapi fokusnya adalah kemampuan untuk people skill-nya, untuk membangun hubungan, karena kalau enggak dia orangnya pendiam banget udah awal-awal itu. Ya, dan saya push dia, saya dorong dia, dan dia enjoy dengan yang namanya membangun koneksi dengan teman-temannya. Omong-omong, ya teman yang biasanya akan sangat
sangat memahami kita itu adalah teman kecil. Anda pernah tahu itu enggak? Teman bis itu sudah biasanya banyak motif. Ya, teman yang ditemukan waktu gede itu biasanya sudah punya tendensi tertentu. Teman kecil SMP, SMA kalau emang bagus ya biasanya joinan untuk usaha bersama atau lalu kemudian networking itu anak orang-orang SMP, SMA itu bagus sekali. Ya, selain kuliah tentu saja karena kuliah biasanya sudah langsung lebih mengarah pada sebuah proyek, tapi kalau SMP, SMA itu biasanya adalah teman yang sangat bagus untuk ke depan. Ya, saya menemukan ya bahwa anak saya perlu untuk belajar untuk networking. Namanya adalah membangun jaringan. Ya, di sekolahnya yang lama saya pindahkan ke sekolah yang baru supaya dia punya terekspos dengan banyak teman yang saya rasa baik untuk yang namanya membangun jaringan. Ya. Jadi ada sesuatu yang membuat dia bergairah. Ya. Dan kita harus push, tapi ingat ya, value-nya atau sasarannya itu sering sekali dari kita. Karena anak kita cuma happy aja, oke basket, waduh dia apalagi kemudian bisa ambil prestasi volley, ya diajak temennya terus, dia cuma happy itu aja. Tapi memasukkan sasarannya, kita harusnya, temenmu sama siapa mainnya, ya gimana, bisa bisa saling, membuat kamu bisa saling tambah nyaman gak dalam sekolah, ya. Jadi value-nya atau tujuannya, sasarannya daripada setiap aktivitasnya, kita yang harus mengarahkan. Ya, dan itu akan menolong anak kita untuk semakin bergairah sekarang bukan sekedar tentang hobi, namun juga ada sesuatu yang dikejar. Yang kedua, memahami pentingnya setiap dimensi kehidupan yang saling menopang keberhasilan. Ya, saya gambarkan gasing semacam itu dengan berbagai macam warna. Ya, dia kalau enggak yang namanya seimbang, ya timpang tadi seperti gambarnya yang tadi akan jatuh. Tapi kalau dia kemudian bergerak dan dia bergerak dengan seimbang, maka dia akan berputar dengan baik. Ada 8 area di mana anak kita harus bertumbuh. Ya, saya rasa banyak di antara kita sudah pernah mengenal 8 ini, ya mungkin ada sedikit banyak yang berbeda kurang lebih. Ya, cuman 8 area ini menurut saya adalah 8 area yang kita harus pantau. Cuman poinnya begini, bukannya kemudian 8-8-nya kita push semuanya, mati anak kita. ya kena sakit kuning itu nanti ya tipes atau kalau enggak ya kita harus tahu musim mana kita push yang mana gitu ya. Yang pertama adalah area kerohanian, yang kedua adalah area saya langsung saya langsung sampaikan aja. Saya merasa kehidupan saya mengganggu kalian ya. Aduh. Ya, saya awalnya cukup berkeras hati ya. Ya, foto saya juga dong gitu kan ya, tapi ya sudahlah ya. Begitu semuanya nengok ke belakang ya wis lah. Harus paham ya, peka namanya ya. Area pertama adalah area yang menentukan hidup mereka, yaitu Tuhan. Saya nggak percaya orang bisa hidup tanpa Tuhan dan tetap baik-baik saja. Ya harus ada yang menopang dia, ya dan itu adalah hubungan dengan Tuhan dan pemahaman tentang firman Tuhan. Ya saya nggak akan bicara panjang lebar, ya bagian ini Bu Wiwi yang menjelaskan lebih banyak nanti ya. Area kedua adalah keuangan dan karir, ya keuangan dan karir. Ya Anda harus latih anak Anda untuk mengerti nilai uang, bukan sekedar seni untuk membuang uang, namun seni untuk mengelola uang. Ya. Kalau anak kita terlalu pelit diajarin gimana caranya pakai uang untuk yang namanya mendapatkan itu namanya apa ya? Upah, saya sebutnya sih upah ya. Upah karena mereka sudah melakukan sesuatu, upah itu di belakang ya, bukan di depan ya. Ya, namun juga diajarkan tentang menunda kesenangan. Kalau kamu pengen mendapatkan yang lebih banyak, yang lebih bagus, kadang-kadang uang harus disimpan. Ya, secara berkala saya nanya tentang uangnya anak saya sekarang ada berapa jumlahnya. Ya secara berkala. Secara berkala saya tanya uangnya cara pakainya gimana, ya lalu kemudian apa yang diharapkan atau tujuan daripada keuangan dia. Lu nyimpen ini buat apa? Kalau nggak punya, kalau masih kecil yang penting nyimpen banyak aja, selesai. Habit. Namun setelah itu kemudian kita mulai mengajarkan ya uang yang disimpan itu bisa dipakai buat apa. Sesuai dengan tingkat pemahaman dari anak-anak kita. Ya jadi juga jangan cuma sekedar nyimpen, tapi nyimpen itu untuk apa? Ya kira-kira macam itu. Ya keluarga.
area tentang keluarga, bagaimana menjadi seorang suami, istri, bagaimana melakukan parenting, bagaimana memiliki seorang anggota keluarga, brother and sisterhood, secara istimewa karena anak kita masih punya kakak adik ya. Dalam area pergaulan, interaksi sosial dengan teman dan masyarakat. Nomor 5 sekarang sangat penting ya, nomor 4 sekarang sangat penting ya, pergaulan ya. Ya nggak ada tempat buat orang yang hanya mau menyendiri di kotak nyamannya. Ya mereka harus punya people skill. Gimana caranya ngomong. Ya ketika kita bicara gimana caranya pertukaran ide disampaikan. Ya siapa tuh yang sekarang menteri Ristek itu, asisten menteri Ristek siapa? Stella Christie. Ya dia mengatakan ya saya ketika di Harvard ya salah satu tes yang penting adalah membuat esai. Bukan masalah karangannya itu bagus atau enggak, tapi bagaimana belajar menuangkan ide ya dalam sebuah kalimat-kalimat yang baik, yang kemudian runtut, itulah yang dinilai. Ya banyak orang punya ide tapi ngomongnya belepotan. Sehingga orang ini ngomong apa sih gak ngerti. Jadi di Harvard ternyata ya skill yang paling penting adalah gimana caranya menuangkan ide, mengkomunikasikannya sampai orang tuh nangkap dengan baik. Ini orang Indonesia tuh paling repot tuh karena kita seringkali skip istilah-istilah yang penting ya. Kata kuncinya kan kita sering skip ya. Saya ini orang Jawa ya, orang Semarang lah ya, orang Semarang ya. Seringkali pakai kata apa? Anu. Ambilin anu. Nah, anu itu apa? Ya, anak saya itu sering meledek saya waktu dulu. Anugerah. Anugerah. Ya, itu anu, karena kita tuh seolah-olah lu harus ngerti saya punya mau. Itu nggak bisa. Ya, di dunia barat ya anu itu harus didefinisikan. Ya, perasaan itu harus didefinisikan kok. Marah itu kesal, kecewa, ya sakit hati. Ya, marah itu dideskripsikan dengan lebih tepat untuk mencerminkan. Ya, saya nggak suka sama kamu. Apa ini nggak suka ini? Jadi kemampuan pergaulan ya dikaitkan juga dengan yang namanya komunikasi, itu adalah hal yang penting. Ya, dan sekali lagi ini adalah dunia networking. Ya, kita harus untuk membangun hubungan ya, dan anak kita harus diajar untuk melakukan hal itu. Kelima, pengembangan diri. Ya, pengembangan diri. Ya, kalau saya mengajar tentang keuangan rumah tangga, ya saya masukkan yang namanya jadi ada 10 pengeluaran esensial, lalu kemudian sisa. Sisa itu adalah sebuah papan jungkat-jungkit, yang namanya pertama adalah untuk ditabur, yang kedua adalah untuk dinikmati. Nah di dalam pengeluaran esensial itu lalu kemudian saya kasih prioritas, ini harus dikeluarkannya urut. 1, 2, 3, nomor 4 itu adalah membeli hikmat. Ya, kenapa? Karena orang hanya berkembang yang namanya sebatas, ada di belakang nanti aja lah ya. Orang itu hanya bisa berkembang sebatas level hikmatnya. Orang kalau hikmatnya rendah dalam hal yang namanya parenting, ya mentoknya segitu. Orang yang hikmatnya rendah dalam hal jualan atau dagang, ya mentoknya segitu. Ya cuma tahu jualan adalah buka warung selesai. Ya kalau orang ditambah hikmat misalnya jualan pakai online, baru kemudian berkembang level hidupnya. Sekali lagi level hidup seseorang ditentukan dengan level hikmatnya. Ya, pengembangan diri, lalu kemudian kesehatan tentu saja, lalu kemudian kesenangan dan hobi, ya sabat, ya hari istirahat atau jam istirahat yang membuat dia fresh supaya dia bisa gerak lagi. Ya, kalau Anda baca bukunya Stephen Covey, ya nomor 7 ini juga hal yang penting, namanya adalah dia sebut dengan yang namanya mengasah gergaji. Gergaji kalau dipakai terus, ya lama-lama tumpul. Ya otak dipakai terus, lama-lama tumpul. Ya maka harus ada waktu untuk refresh semuanya sehingga akhirnya mendapatkan kesegarannya. Dan terakhir adalah melayani di masyarakat, melayani di gereja, melayani sesama, itu yang menjadikan Anda bukan seorang parasit. Saya nggak pengen anak saya jadi parasit. Ya parasit memang bisa ngambil banyak hal. Namun ada masa yang nanti akan dibuang orang dan menjadi kering. Ya karena orang nggak mau lagi interaksi dengan parasit. Ya jadi nomor 1-8 adalah area di mana anak kita harus bertumbuh. Ini 8 areanya. Ya
ya, dan harus proporsional. Proporsional itu tidak harus yang namanya sama ini ya, sama lengannya, ya sama bebannya. Ini juga seimbang. Ya, ini kecil dengan orang yang lebih berat, ya ini jaraknya jauh dengan orang yang lebih ringan, ya. Ada rumus fisikanya itu ya. Ya, seimbang itu adalah bahkan dengan situasi yang kelihatannya rumit tapi bisa dibuat balance, tetap terjaga. Ya, seimbang adalah mengambil tindakan yang perlu saat situasi berubah sehingga titik keseimbangan tetap terjaga. Bayangkan batu kecil ini ya diatur sedemikian rupa sehingga batu besar yang nampaknya berat sebelah bisa ternyata menghasilkan keseimbangan. Kalau kita tekan semuanya 8 area itu ya patah. Ya, akan patah. Ya, maka saya usulkan yang namanya ya ini kira-kira macam ini ya. Kita harus pandai meletakkan yang namanya bagian-bagian ini ya pada titik mana yang paling sesuai untuk setiap musim kehidupannya. Ya. Prioritas pertama adalah yang namanya kita harus tahu anak, anggap balita. Yang paling penting dari 8 ini yang mana? Yang namanya anak SD yang paling penting dari 8 ini yang mana? Ya, saya akan cepat-cepat aja bagian ini. Ya, kan ini sebenarnya adalah tambahan ya yang saya sampaikan kalau saya memberikan sebuah seminar tertentu ya. Ya, yang kedua adalah bebaskan yang bisa dibebaskan. Kalau Anda apa namanya? Kalau yang namanya personal growth itu adalah sebuah self interest, maka ini nggak perlu Anda pikirkan tambahan karena sudah digabung ini sebenarnya. Ya, beberapa hal bisa didelegasikan, beberapa hal bisa diotomatisasikan, dan beberapa hal menjadi kebiasaan sehingga kita nggak perlu banyak pikirkan lagi. Yang paling penting adalah yang namanya ini ya, level hidup Anda ditentukan oleh level hikmat Anda ya dari Paulo Hovey. Jangan semuanya taruh di atas, ya kadang-kadang beberapa hal Anda harus taruh di bawah, ini adalah yang menopang hidup Anda. Ya, jadi kerohanian itu kalau dia taruh di atas jadi beban. Waduh harus baca Alkitab, harus ini, harus berdoa. Tapi kalau jadi penopang, ya dia bukan menjadi beban, justru dia adalah bagian dari solusi. Ya, oke, saya akan cepat saja. Yang ini dia, menemukan strategi untuk bertumbuh. Ya, menemukan strategi untuk bertumbuh. Ini saya skip aja, tapi kalau ada pertanyaan nanti kita balik lagi ya. Untuk memaksimalkan produksi pohon buah-buahan, ya pupuk diberikan sesuai dengan fase pertumbuhan. Ya pupuk akar itu saat masa tanam atau setelah panen tanahnya harus ditambahkan unsur hara, namanya pupuk akar. Lalu kemudian ketika batang mulai muncul, ya saatnya daun diberikan pertumbuhan vegetatif, namanya pupuk daun, pupuk buah waktu fase generatif dan dikasih booster untuk yang namanya buah bisa menjadi manis dan seterusnya. Ya saya belajar pertanian nih gara-gara apa namanya ini waktu menyiapkan akan materi ini. Saya bikin yang namanya life master plan. Ya, life master plan adalah kita harus punya prioritas. Ya ketika anak lulus SMU apa yang penting untuk dicapai. Ya, berkenalan dengan lawan jenis bagusnya di level mana? SMP, SMA, kuliah, atau setelah kerja? Sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing dulu aja. Ya. Tapi tergantung apa? Tadi perencanaan target Anda pengen anak Anda nikah umur berapa? Saya sih nggak pengen anak saya nikah terlalu tua ya. Ya, maka skill untuk memahami lawan jenis itu juga skill yang agak unik itu. Ya, karena pria itu ternyata beda dengan wanita, wanita ternyata pola pikirnya, perasaannya beda dengan pria, dia harus mulai berinteraksi juga, ya. Ya, jadi harus dievaluasi sehingga kita mulai menyadari bahwa anak kita harus siap-siap menyelesaikan ya yang namanya tugas utamanya dalam setiap periode kehidupannya. Ini usul saya. Ini usul saya. Boleh nggak setuju? Karena kan setiap keluarga punya target masing-masing. Ya, boleh nggak setuju? Ya, tapi kalau saya taruh yang merah itu berarti yang intensional banget. Yang hijau itu lumayan intensional, yang biru itu
agak santai lah kira-kira gitu ya. Kerohanian itu bagian dari habit, saya nggak akan intensional gimana, ya umur 5 tahun, tapi dia harus lihat saya dan orang tua saya melakukan. Ibadah keluarga atau mesbah keluarga bukan menyuruh anak untuk tutup mata, lipat tangan yang membuat dia tersiksa. Cuman dia lihat orang tuanya waktu mesbah keluarga benar-benar doa, benar-benar nyanyi, benar-benar kemudian menggumulkan, mendiskusikan akan Alkitab. Jadi dia penonton pasif. Dan pastikan dia nonton yang bagus. Saya ulang ya, yang penting pastikan dia nonton yang bagus. Ya, dari orang tuanya khususnya ketika membuat yang namanya mesbah keluarga. Ya, semacam itu. Jadi ini adalah fase di mana dia nonton yang bagus dari orang tuanya. Namun umur 6 sampai 18 ini adalah SMA lulus. Saya pikir anak-anak kita harus mengerti doktrin dasar, harus memahami etika dasar sebelum lulus kuliah. Kalau sudah kuliah, tantangannya akan berat sekali. Dia harus firm di atas nilai-nilai firman Tuhan, sehingga dia tahu membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang itu ya Roma 12 itu ya, dan apa yang jadi serupa dengan dunia. Dia harus firm usia di sini. Pembicaraan saya dengan anak-anak saya di sekolah minggu ini SD ya, dan di SMP SMA adalah pelajaran di gereja tadi kebaktian ngajar apa. Lalu kemudian ketika sudah sampaikan pembicaranya ngomong apa, saya pastikan dia bisa nangkap, kata kuncinya itu bukan cuman kepo aja. Lalu kemudian saya ajak diskusi, ya tentang keselamatan misalnya. Ya anak saya satu SMP itu pertanyaannya tentang keselamatan sudah banyak. Ya tentang kenapa agama lain nggak selamat, kenapa hanya Yesus saja dan segala macam yang lain. Ya, jadi makanya anak saya suka kabarkan Injil ya. Kenapa? Karena harus firm di bagian ini. 19 sampai 25 sebenarnya adalah iman dalam praktek sehari-hari ya. Saya cuma mengawasi aja sebenarnya karena tugas saya sudah selesai di sini. Kalau Anda nggak menyelesaikan tugas di sini, waktu kuliah emangnya mau belajar? Kalau nggak minat. Kalau Anda sudah lakukan di sini dan berminat, dia nggak usah disuruh belajar sendiri. Ya anak saya ini sampai sekarang yang kecil juga sudah mulai kalau setiap kali saat teduh pakai laptop ya atau tablet, kenapa dia searching terus ya tentang interpretasi atau tafsiran daripada beberapa ayat yang ada. Keluarga yang utama di sini. Gimana anak kita memahami bahwa keluarga selalu ada buat mereka. Ya, yang ini cuma monitor karena emang waktunya anak apa? Keluar. Kalau anak remaja dipegangin terus nggak bertumbuh dia. Anak remaja waktunya apa? Belajar main sama orang banyak. Ya, pemuda lebih banyak lagi. Ya. Dan terakhir ini, waktu apa nih? Kita udah tua. Ya, kalau orang tua, kita sudah tua, menua, namun kemudian anak kita malah benci sama kita, kepahitan sama kita, ya jengkel sama kita. Ini akan terkait dengan bab 9 nanti. Aduh, sengsara hidup kita. Maka ketika kita punya umur 40, ya kalau Anda nikah umur 25, 30 deh. Ya, maka anak kita umur 40, berarti kita mungkin umur 60-an gitu kan ya. Anggap 25, 70 lah ya. Anak kita 40, kita 70. Anak kita sibuk dengan anaknya, tapi harus ingat anak kita juga harus tetap sibuk sama bapak ibunya. Nah, ini harus kita intensional nih. Kita lagi rebutan nih sama kerjaannya anak kita, gimana anak kita masih bisa enjoy dengan kita. Ya kata kuncinya jangan banyak cerewet, ya karena rasa makin tua makin banyak pengen nasihatin gitu ya. Ya saya sudah siap-siap gimana nanti kok jadi orang tua ya memperlakukan anak saya. Aduh. Pelayanan juga sama di sini, keuangan, finansial, kesehatan, ya anak kita harus diajari nih jaga kesehatan ya pengembangan diri. Anda lihat ya ini adalah area yang sangat banyak sekali warna merah dan hijaunya karena ini adalah masanya training. Ya kalau ini bagus, yang lainnya akan jalan sendiri tanpa kita harus banyak awasan. Jadi biru itu mereka jalan sendiri ya, bukannya berarti kita lepasin ya. Artinya kita nggak intensional banget. Ya pergaulan Anda harus fokus di sini karena di sini bersama dengan orang tua Mas Ian. Di sini sudah mulai keluar nih remaja. Sudah mulai yang namanya anak pemuda nih.
Ya, awal kerja, kuliah sampai awal kerja kan 25 tahun kan ya. Nah, dengan membuat bagan semacam ini, diskusi sama suami istri ya, supaya kita makin lama makin kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu ya. Itu akan sangat menolong ya, di mana kita membangun yang namanya keseimbangan di dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, supaya anak kita bisa bertumbuh dalam segala hal, sekali lagi ya, dalam segala hal. Lalu kemudian yang namanya membangun gaya hidup bertumbuh. Ya, membangun gaya hidup bertumbuh ya. Maaf ya, waktu kita agak pendek ya, dari kemarin saya mengatakan harusnya banyak ngomongin tentang cerita-ceritanya Pak. Iya, saya juga maunya gitu ya. Ya, diskusi ya, sudahlah ya, kita lanjutkan dulu ya. Membangun gaya hidup bertumbuh. Artinya adalah kalau sudah jadi gaya hidup, ya bukan kita yang push anak untuk bertumbuh, namun anak sendiri yang pengen untuk mengembangkan diri, untuk bertumbuh dalam kehidupannya terus menerus gitu ya. Jadi membangun gaya hidup itu tumbuh ya, John Maxwell mengatakan ada 4 hal. Yang pertama adalah menjadi keluarga yang mencintai pengembangan diri. Anda sendiri suka nggak mengembangkan diri? Ya, kalau Anda suka untuk mengembangkan diri, tunjukkan pada anak-anak Anda, ya saya, papa lagi belajar ini loh. Boleh belajar lewat YouTube juga gak apa-apa. YouTube Anda nontonnya apa? TikTok Anda nontonnya apa? Ya, biar kalau anak kita melihat bahwa memang kita melakukan hal yang misalnya pengembangan diri, anak kita juga, oh gitu ya. Mencintai proses dan selalu belajar untuk membuat tahapan. Ya, buat anak kita kalau masih kecil, ya anak kita masanya apa? Ya masih SMP, kepelajarannya apa yang dia kesulitan? Apakah waktunya kita push, belajar sendiri, usaha, tanya sama teman, ya tanya sama internet, atau waktunya kita panggilkan orang untuk kemudian mendampingi, atau waktunya kita yang kemudian malah turun tangan. Ini adalah tahapan-tahapan yang memastikan anak kita berhasil. Anak saya kemarin sangat bangga ya, hasil ulangan UTS atau ujian tengah semester kimia. Ya, dia nomor 2 terbaik dari teman-temannya. Ya, jadi dia dapat 86. 86 itu terbaik kedua ya. Karena apa? Karena pelajarannya ternyata cukup sulit juga buat teman-temannya. Ingat ya, anak saya yang kecil itu belajar kimia dari Juli kemarin tuh, baru Agustus Juli itu. Ya, untuk kejar ketinggalan 2-3 tahun yang lalu ya, karena dia kan mulainya kelas 2 SMA masuk ya. Dia jatuh bangun. Ya, untuk belajar itu saya lihat dia usahanya luar biasa. Cuman dia memutuskan untuk belajar sendiri. Saya cuma pantau, kadang-kadang fail, saya tanya fail kenapa, dia jelaskan, oke, bisa paham apa enggak topiknya, masih bisa paham ya, lalu saya tes beberapa hal, oh ya dia tahu konsepnya, saya lepasin lagi, dia belajar lagi. Kimianya sekarang sudah bagus ya, puji Tuhan ya. Itu adalah pelajaran yang saya khawatir waktu itu ya. Tapi dia mencintai proses jatuh bangunnya, dia mencintai proses belajarnya, ya, dan dia akhirnya tahapannya sebelum akhir ini sudah bagus. Ya, fisika, Anda tahu ya fisikanya, kemarin saya sempat ceritakan pergumulan saya di tahun lalu ya. Fisikanya model Cambridge curriculum dengan fisikanya nasional itu kan beda. Ya, gimana perubahannya itu membuat dia mabuk. Ya, namun puji Tuhan ya, kemarin dia malah diutus sekolahnya untuk wakil ikut OSN, Olimpiade Sains Nasional bidang fisika. Ya itu amazed, saya juga kaget ya, tapi saya lihat, saya menikmatilah gimana Tuhan bekerja pada diri anak saya kecil ini, sehingga dia bisa mencintai proses dan dia mulai melakukan tahapan. Jangan dikomentarin kalau nggak perlu, yang penting gini, ingat ya, yang penting semangatnya. Kalau dia masih punya semangat, ya walaupun dia masih jatuh, dia akan bangun lagi. Tapi kalau dia sudah nggak punya semangat, ya udah itu waktunya kita harus tolong. Ya dengan cara apapun, ya ditolongnya misalnya dikasih support dengan carikan guru, atau misalnya harus ganti suasana, apapun itulah. Tapi intinya adalah semangatnya dulu. Ya kalau dia masih punya semangat untuk ini ya, mencintai pengembangan diri ya, ya kita push aja, kalau dia jatuh dia bangun lagi, bangkit lagi ya. Tapi bukan berarti kimianya selalu bagus ya. Semester pertama tuh saya dipanggil gurunya, ya nilainya anak bapak kimianya jelek. Tuh cilaka gue. Ya jadi pulang saya wawancara lagi anak saya cerita nggak ya di sini ya. Lalu siap untuk
bikin keputusan berubah. Ya, hidup itu adalah serangkaian perubahan. Ya, usia kita berubah, ya tinggi badannya berubah, masa mentalnya nggak berubah, ya harus ada keputusan untuk saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu, nambah terus jadinya. Dan harus menjadi yang namanya murid yang positif. Murid yang positif itu kalau dapat informasi, ya bukannya kemudian waduh susah nih. Begitu dapat informasi, gitu ya. Ya kenapa bisa gitu ya? Itu pertanyaan bagus. Ya konon orang Indonesia, siswa Indonesia itu kalau dikasih pelajaran cuma telan aja. Dia nggak mempertanyakan kenapa bisa gitu. Ya maka akhirnya cuma tahu rumus lalu kemudian dimasukkan soal, ya udah beres. Tapi nggak mengerti yang namanya konsep di belakang setiap rumus yang ada. Jadi menjadi murid yang positif adalah orang yang mempertanyakan, ya mengapa semacam itu. Dan kemudian membuat akan rencana perubahannya. Ini sudah bagian terakhir ternyata. Bertumbuh itu mahal. Capek, ya butuh tenaga, ya mahal. Ya kadang-kadang harus dibayar dengan yang namanya tidur yang lebih sedikit. Ya bertumbuh itu mahal. Anda capek pulang kerja, pulang kantor, masih harus ngurusin anak Anda supaya anak Anda punya motivasi, punya minat untuk melakukan sesuatu. Bertumbuh itu mahal, namun besar manfaatnya. Benefitnya itu luar biasa. Ya, saya kasih catatan di bawahnya. Kalau Anda nggak siap bayar sekarang dalam menumbuhkan anak Anda akan bayar lebih mahal di kemudian hari. Kalau anak Anda nggak mau bayar proses pertumbuhan, males-malesan, sibuknya nggak perlu tadi, ya tidak punya motivasi untuk bertumbuh, dia akan bayar lebih mahal setelah nanti dia dewasa. Ya makanya bertumbuh itu mahal, tapi mending dibayarnya sekarang. Ya kita masih sedikit lebih muda lah, ya 20 tahun lagi, 10 tahun lagi deh, kita sudah nggak terlalu muda lagi untuk ikut bayar proses pertumbuhan anak kita. Tapi kalau kita sekarang mau bayar harganya untuk mendampingi pertumbuhan anak kita, ya insya Isa gitu ya. Insya Isa ya. Semoga gitu ya Isa ya Tuhan ya menolong kita ya untuk membuat anak kita mendapatkan benefit daripada semua proses yang kita lakukan itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ya kita punya waktu, saya rasa ada sekitar 10 menit untuk tanya jawab dulu. Kalau ada diskusi silakan. Ya kita diskusi untuk masalah pertumbuhan. Ya kalau enggak, saya rasa kita ada break, short break ya untuk lakukan beberapa hal. Ada pertanyaan? Ini saya kasih waktu nih, kita ngobrol nih. Ya, di bagian-bagian yang ini apakah ada pertanyaan? Ya, pertanyaannya Pak Boy minta slide yang itu saya pengen foto. Boleh juga itu termasuk pertanyaan. Yang kotak tadi ya? Ini ya? Oh. Ya kedengaran Pak. Ini ya? Ya, oke. Itu yang nomor 7, sabat yang menyegarkan. Apa itu Pak sabat? Istirahat. Oh. Hari sabat, ya istirahat. Ya istirahat. Ya istirahat itu kita lepaskan banyak hal, ya sekedar untuk healing. Ya untuk fresh gitu ya. Ya boleh apa aja, boleh tidur, main game juga boleh, ya jalan-jalan, kebersamaan. Ya. Sesama David kita liburan bersama deh. Ya hidup jangan dibuat terlalu serius. Ya hidup itu fun. Dan orang yang luar biasa adalah orang yang ngerjakan hal serius secara fun. Ya kalau Anda punya seni ini, enjoy kita. Ya hidup itu harus fun. Ya jadi ya tapi memang harus ada waktu untuk senang-senang sih ya. Rekreasi ya atau me time
Ya, me time. Ya, kalau me time ngomong sama pasangan kita, gue lagi mau me time, tapi jangan kelamaan ya. Pak, saya mau tanya, anak saya kan saya udah kasih kegiatan gitu, tapi dia selalu ingetnya handphone gitu, bentar-bentar cari handphone. Paling susah itu ngelawan handphone. Ya, nggak tahu nih orang tuanya juga susah ngelepas handphone apa enggak tuh. Tapi intinya paling susah itu adalah handphone. Ya, anak kita tuh sekarang pinter-pinter Bu. Otaknya tuh bling-bling-bling, apalagi ketika waktu baby dikasih susu formula ya AA, DHA, ya apa namanya, wah tuh asam folat, wah tuh bling-bling-bling. Jadi dia suka mikir sebetulnya. Cuman mikirnya mikir apa kan itu kan. Kalau dia nggak dikasih aktivitas yang challenge pikirannya dia akan cari yang lain. Game itu men-challenge pikiran. Ya seru ya. Game kan punya algoritma. Ya supaya selalu menimbulkan penasaran, saya pasti bisa tambah level. Namun juga menimbulkan tantangan, kesulitan yang membuat dia harus berpikir gitu kan. Ya, dan itu memang menarik sekali. Ya, kabar baiknya adalah setelah ini akan muncul game yang lebih keren, ya virtual life yang lebih gila ya, virtual apa namanya, kok jadi lupa istilahnya ya. Ya, jadi selalu kita harus menunjukkan pada dia bahwa ada hal lain yang lebih menarik. Kami kalau punya family time, kami punya family time. Family time kita adalah saya sama anak saya kadang-kadang main kartu. Capsa. Ya, apa namanya? Capsa banting atau capsa apa ya. Ya. Dan main capsa itu bikin anak saya satu happy karena kita ketawanya bersama-sama ya. Itu awalnya saya repot itu karena anak saya masih kecil, saya agak harus sedikit lebih mengeluarkan inner child saya lah istilahnya ya, untuk kemudian bisa ngobrol sama mereka, ketawa sama mereka ya. Sekarang saya enjoy, anak saya sudah lebih gede. Tapi intinya adalah main bersama ya, dan anak saya kalau dapatnya oke, family time, semuanya ditutup. Mereka yang nutup sendiri semuanya. Ya. Dan itu selalu momen yang ditunggu-tunggu ya. Ya, nah anak saya 2 cewek itu kadang-kadang waktu kebersamaannya adalah nonton film bersama, nobar. Nobarnya pakai laptop, ya tiduran berdua, ya sambil nobar gitu ya. Ya, jadi harus ada hal yang bisa dilakukan bersama. Ya, dan itu harus gimana caranya? Kalau kemana saya, ada satu hal Bu. Kita habis itu kita mau bahas tentang digital parenting. Ya, nanti ada sesi yang namanya gadget detox. Ya, gadget detox itu adalah ngilangin gimana caranya anak kita nggak keracunan, ya kan toksik ya, gadget detox. Nah, di bagian itu memang paling bagus anaknya yang hadir. Ya, tapi kalau karena ini digital parenting nanti ya sama orang tuanya dulu. Ya, setelah orang tuanya paham apa yang bisa dikerjakan, baru kemudian anaknya kalau bisa di sesi wisuda, ini kan biasa gitu ya, anaknya kan dipanggil. Ya, nanti kita mengajar tentang gadget detox untuk anak. Ya, ya, kira-kira gitu. Cuman ya sekali lagi ya, melawan handphone itu harganya mahal. Kita harus habis waktu, kita harus habis emosi, ya kita harus bisa bikin anak kita mengalihkannya untuk kegiatan yang bermanfaat. Ya. Intinya adalah kita harus temukan apa yang membuat dia punya minat lain dibandingkan gadgetnya. Ya, screen time-nya anak kita tuh berat sekarang. Screen time-nya itu selalu besar sekali. Ya. Oke, nanti di sesi digital parenting kalau kita lanjut ya, kita akan bahas khusus tentang masalah handphone ini. Ya, kalau saya jawab terlalu pendek, kira-kira itu aja. Effortnya emang besar itu. Ya Pak, Ya. mau tanya. Anak saya kelas 5 SD. Sebenarnya kita tahu apa yang paling dia sukai. Nah. Karena dari sejak kecil umur 2 tahun kita tahu dia suka dance. Okay. Kalau di atas panggung itu udah kayak artis. Gitu. Tapi kalau nggak di atas panggung dia orangnya pemalu. Nah, kita udah tahu itu. Oke. Sekarang kan dia baru kelas 5 ya. Bagi kita sebagai orang tua, kebetulan saya ada beberapa teman, saya tanya, anak dia udah beberapa lebih gede gitu. Anaknya les apa gitu. Terus
anak-anak mereka rata-rata katanya udah nggak mau les, udah bosen dan mereka nggak suka katanya. Jadi anaknya udah besar SMP, udah nggak mau les. Dan mereka punya kemauan sendiri. Kebetulan saya sama istri saya kita selalu paksakan dari kecil dia lesnya cukup banyak. Karena bagi kita anaknya belum bisa milih. Selagi dia belum bisa milih, saya paksakan apa yang menurut kita terbaik buat dia. Betul, dikasih exposure terus yang baik-baik. Ya, cuma kita juga arahkan dia, kebetulan dia ada dance juga, kita dukung apa yang dia mau. Kita satu ada dance, kedua Mandarinnya banyak banget, les privatnya sampai 3 kali seminggu, Inggrisnya juga 3 kali seminggu, terus ada gitar, ada piano, ada teorinya juga banyak banget jadi lesnya. Bagi kita itu penting semua bagi kita untuk mau mempersiapkan dia gitu. Cuma masalahnya pertanyaannya begini, selain daripada dance bagi dia nggak penting. Jadi gitar tuh nggak pernah dipegang, seminggu sekali doang kalau les. Pianonya nggak pernah dipegang, seminggu sekali doang pada saat dia les. Buku Mandarin, HSK, buku Inggris meskipun 1 minggu 3 kali nggak pernah dipegang sama dia. Jadi bagaimana ya, terutama misalkan musik gitu, bagaimana caranya kita supaya dia tuh ada sesuatu yang dia lihat bahwa oh ini kalau saya belajar berguna nih untuk kedepannya. Jadi kita ingin supaya dia tuh ada kemauan sendiri gitu. Karena tiap minggu kalau mau les 1 minggu 1 kali kalau musik kita harus paksa dulu. Nanti kamu mau les udah pegang belum tuh gitar sama pianonya? Baru dipegang gitu. Jadi apa sih yang kira-kira anak kelas 5 SD begini kita kasih pemahamannya bagaimana ya gitu? Sorry, guru Mandarin, guru gitar, guru yang lainnya menyenangkan apa enggak? Suasananya ketika dia belajar itu? Kebetulan dia punya Mandarin sama Inggrisnya Zoom. Zoom, jadi dia di rumah. Kalau musiknya dia pergi ke tempatnya, Gloriamus, dia pergi. Oke. Jadi bagi kita lihat semuanya apa yang kita berikan itu guru-gurunya dan lain-lain semua terbaik lah istilahnya gitu. Bagi kita apa yang kita tahu gitu loh. Dan semuanya oke lah gitu. Cuma memang belum ada niatnya dia ke sana. Dia cuma pokoknya yang penting bagi dia demennya dance saja gitu. Saya cerita dulu punya saya ya, nanti baru masuk ke sana ya. Anak saya yang pertama itu kecilnya suka nari-nari, Pak. Itu saya sudah ada di Citra, itu berarti SMP ya. SMP istri saya dorong dia untuk belajar nari, les Pak. Saya tuh sebenarnya nggak suka Pak. Aduh nari anak saya ditontonin orang cewek, saya nggak suka sekali itu sebenarnya. Sampai saya memberikan makna yang lain, bahwa tampil di depan bukan hanya melatih kepercayaan diri untuk berekspresi, ya, namun juga dia mulai bisa menguasai audiens ya, ada keterampilan itu juga lah intinya untuk kemudian bisa ada di depan umum. Jadi saya pikir ya sudahlah, ya, cuman saya memang pesennya banyak tuh, ya sama anak saya, sama guru lesnya. Ya kalau perform tolong pakaiannya yang kena gitu lah Pak ya. Sambil doa juga sih ya, saya banyak doa kan hal yang disukai anak saya supaya saya sebenarnya nggak rela. Saya sempat cerita ya, anak saya suka basket juga yang dulu kan ya, yang kecil yang gede itu ya. Ya sempat saya mau kalau mau basket sekalian saya ikut klub basket, saya nggak mau cuma basket biasa aja ya, karena dia di sekolah cukup suka basket ya, ikut lomba terus kemudian ya kalau kita les. Ya saya cari di Kelapa Gading itu ada Taruna itu waktu itu ya. Ya lalu kemudian saya ajak dia nonton lihat orang latihan. Jadi jangan nanggung, harus yang terbaik. Saya sepakat dengan itu tuh ya. Cuman saya juga agak nggak suka tuh sebenarnya tuh anak saya kalau jadi atlet atau benar-benar suka basket. Ya syukur ya kita dorong malah maksudnya kita fasilitasi ya. Akhirnya dia mundur sendiri. Ya saya sih pribadi lega ya, ya cuman intinya adalah beberapa hal saya kemudian kasih makna lain. Nah saya memang mendapatkan dance itu sulitnya karena dia musiknya fun, lalu kemudian gerak tubuh itu juga mengalirkan semuanya ya.
Jadi dance itu memang untuk orang-orang yang peka dengan musik, ya itu pasti akan enjoyable banget, akan menyenangkan sekali. Ya, anak saya juga ngalamin kok. Ya, pasti akan menyenangkan sekali. Ya. Nah, sekarang gimana menikmati yang lain? Nah, itu persoalannya ya. Saya sih kemarin tuh kepikirannya gitu ya, apa saya arahkan anak saya yang dance ini untuk menikmati musiknya aja. Jadi belajarnya bukan cuma koreografer menarinya, tapi justru apa namanya aransemennya atau apa gitu ya. Tapi akhirnya dia menarik diri, ya udahlah. Ya. Nah, ini agak repot ini memang ya, karena kita tahu dia punya body kinestetik kan yang kuat kan buat anaknya, sama musical skillnya yang kuat ya. Memang harus di maintain supaya misalnya pendekatan terhadap apa ya, misalnya di Mandarin itu ya atau apa, itu mungkin juga harus dimodifikasi dengan itu tuh Pak. Kan kita harus masuk melalui pintunya dia kan ya. Ya harus masuk melalui pintunya dia. Jadi sekali lagi yang pertama adalah yang namanya enjoy itu yang nomor satu buat anak. Tapi kalau kita berhasil menemukan yang namanya minat bukan dari enjoy, tapi dari benefit, itu juga cara yang kedua. Ya, ajak ketemu sama orang-orang yang hebat Mandarinnya, hebat bahasa Inggrisnya, tunjukkan bahwa mereka berhasil karena hal ini, hal itu, gitu kan ya. Ya, itu juga akan menolong Pak. Ya, musik sebenarnya juga sudah bagus tuh ya, tapi kan musiknya gitar ya. Tadi musiknya apa sih Pak? Gitar dan piano. Dan piano ya. Itu agak klasik banget tuh dibandingkan dengan koreografi lagu-lagu yang dia dengar tuh. Ya. itu agak repotnya itu tuh ya. Harusnya jangan digabung Pak, klasik sama pop itu. Mendingan klasik dulu aja. Saya biasanya klasik, saya gitar klasik Pak. Basic saya klasik. Ya, karena kalau dari klasik pindah ke pop tuh agak gampang tuh. Ya, kalau pop menikmati klasik, wah, lebih sulit itu. Pop ke dangdut lebih mudah, dangdut ke pop lebih susah, ya memang gitu memang. harusnya sih ya jangan digabung. Kalau digabung kesaing yang satu, ya mau nggak mau ya klasiknya ditunjukin gitu. Saya yang bikin saya sedikit suka klasik itu gara-gara temennya papa saya jago main gitar klasik, terus dia kasih apa namanya nih, kaset, dulu kan pita kaset ya. Richard Clayderman ya, yang dulu ya, yang cuma melodi aja ya. Lalu ada siapa namanya tuh, itu klasik beneran tuh, wah sampai bisa gitu ya, keren ya. Nah mulai saya terinspirasi, kan dulu saya kalau les gitar itu ya dimarah-marahin dulu sama mama saya. Ya beca itu datang, saya cerita nggak ya, beca datang jemput saya dia nyasar tempat jalur yang lain, saya biarin sampai nyasar jauh, terus tinggal 10 menit baru sampai. Loh kok nggak sampai-sampai, apa namanya nih, namanya Jalan Pandanaran, Yamaha klasik gitar, ya Jalan Pandanaran tuh simpang 5, ya Pandanaran tuh sana sama sana, ya dia ke kiri, padahal harusnya ke kanan, saya biarin aja ke kiri, jauh, kok nggak sampai-sampai, ya. Ya memang yang sana, lah kok nggak ngomong? Ya udah biarin aja, emang saya memang pengen buang waktu ya. Mama saya marah-marah terus terang, ya karena itu mahal lah ya, lesnya mahal ya. Ya lesnya didampingin, dideketin, ya ayo les, suka bagus, dikasih dikasih semangat. Soalnya yang bikin saya terinspirasi ya denger kaset itu, kaset klasik. Nah sekarang banyak tuh Pak di YouTube tuh, ya apa namanya pemain gitar yang keren, piano yang keren. Basicnya klasik, tapi dia apa ya munculkan dalam bentuk yang menarik. Nah kita tunjukin ini ada yang bagus, terus dia hanya bisa gini, bisa bagus sebagus ini karena basicnya klasik. Nah kira-kira gitu tuh, saya kebayangannya, kepikirnya yang itu tuh. Ada respon Mbak? Iya kalau belajarnya di sana kan kebetulan gitar sama pianonya memang kuat klasik banget. Cuma kebetulan kalau dance-nya itu kan, dance-nya kan modern banget kan gitu, kayak pop lah gitu lah. Jadi ya kita sudah coba tunjukkan di YouTube untuk permainan-permainan yang kelas dunia, misalkan klasik-klasik, dia nggak tertarik sama sekali. Jangan yang klasik banget Pak. Contoh ya pemain biola itu ada yang gini-gini, yang pakai apa namanya, pakai musik ya, ada muda-muda gitu tuh sekarang tuh. Mungkin ya, yang itu membuat dia berpikir bahwa oh ternyata klasik gak sehoror itu gitu kan. Ya, horor itu Pak.
Ya, tapi memang basicnya harus di sana, ya. Karena kalau langsung ke itu nggak akan bisa, kan fingering, itu kan fingering ya. Mau gitar, mau piano itu ada fingeringnya, ya. Fingeringnya itu munculnya di klasik pasti. Ya. Ya pertanyaannya, kan dia belum tahu, misalkan belum tahu apa yang terbaik buat dia. Betul. Ya, jadi kalau kita sebagai orang tua saat ini kita sepengetahuan kita apa yang terbaik untuk dia, kita paksakan seperti itu. Nah, sebenarnya baik nggak Pak? Gitu. Nah, kata kuncinya sebenarnya adalah exposure aja. Exposure itu adalah semuanya dikasih sampai level tertentu, Pak. Ya, kita nggak perlu sampai expert semuanya. Tapi sampai level tertentu, sampai akhirnya anak kita melihat ini apa akan perlu diteruskan atau enggak. Ya, karena kadang-kadang ya basic yang sekarang ya akan mati sebentar, nanti belakang kemudian malah tertarik lagi, bisa juga kan. Jadi cukup di situ aja. Jadi sebenarnya sih nggak perlu ngoyo-ngoyo banget ya. SMP memang harus intensional. SD itu exposure aja. Ini mah SD kan ya, diekspos saja dengan banyak bidang. Banyak bidang ya, matematika gasing boleh ya, apa tadi namanya tadi bahasa ya, bahasa juga sistemnya sekarang kan macam-macam ya cara ngajar bahasa ya. Ya, vocabulary builder itu sekarang modelnya bukan cuma ngapal kan. Ya. Apalagi wah Mandarin. Itu harus tanya istri saya kalau Mandarin. Ya. Ya kira-kira gitu, Pak. Ya memang harus mahal harganya. Kita harus putar otak untuk kemudian anak menjadi nikmat. Ya. Dan itu pun kalau sudah mentok ya udah lepasin. Ya. Tapi jadi ingat ya, fokus kita bukan paksa dia untuk apa namanya? Kelemahan dia dipaksa untuk naik. Justru fokus kita apa? Kemarin kan Bagas tentang fokus prioritas ya, saya prioritas. Fokusnya bukan pada kelemahan. Kelemahan itu sampai average saja cukup. Fokusnya adalah pada kekuatan. Ya, kekuatan dia apa itu yang kita push. Ya, selalu fokusnya adalah pada kekuatan, itu prioritas kita. Ya, jadi dari berbagai hal itu kita langsung tahu ini kemampuan bahasanya kelihatannya nggak terlalu kuat. Cari yang lain, ya, jangan-jangan logika matematikanya yang kuat, jangan-jangan spasialnya yang kuat. Karena urusan spasial ini nggak ada lesnya kalau kecil. Adanya main game, ya Minecraft itu tuh, ya. Iwan Wati, anaknya, jago main Minecraft, Pak. Minecraft tuh bikin bangunan-bangunan gitu lah ya. Sedemikian jagonya, akhirnya hasil karya itu bisa dijual. Jadi orang bayar, saya pengen bikinkan gedung yang bagus di gamenya itu. Bayarnya mahal lagi, saya juga kaget. Sampai dia bangun tim untuk bikinkan, jadi yang ngelit ya, yuk kita mau bikinnya gini, bikinnya gitu, ada duitnya. Ya, jadi kekuatannya ternyata adalah spasial, kecerdasan ruang. Ya, saya kalau bikin main Minecraft selalu bingung. Ya begitu jadi gedung masuk satu hal, ini habis itu belok mana? Bingung, di jalan raya aja saya tersesat apalagi di bangunannya tiba-tiba ya apa namanya semacam itu. Jadi memang harus exposure-nya banyak. Tapi yang penting kita memaknainya. Jangan cuma wah tuh mainnya game terus. Gamenya apa? Ya itu kadang-kadang mencerminkan kekuatan dia. Ya spasial itu agak repot, nggak ada lesnya kalau masih kecil. Kira-kira gitu ya. Dan pastikan yang kekuatan dia juga kita setujuin tadi ya. Anak saya suka basket tuh saya nggak terlalu setuju tuh. Ya, cuman ya karena dia suka ya saya tetap fasilitasi. Ya, tetap fasilitasi ya. Kalau misalnya dia benar-benar ikut, saya pasti akan kasih mana baru tuh Pak pasti. Ya, oke, kamu kuatnya dia oke suka kompetisinya misalnya gitu ya, basket ya, apalagi skill ya kira-kira gitulah ya. Karena saya atlet itu di Indonesia susah, susah atlet di Indonesia. Ya, tapi kira-kira gitu Pak. Ya, tangkap poinnya ya. Oke, thank you. Kita break dulu. Ya, sambil break saya serahkan ke Ibu atau ke Bu. Oke, silakan.